Alhamdulillah di sore ini kita semua, saya selaku perwakilan dari Mumtazah, eh, teman-teman calon mahasiswa dan mahasiswi yang akan kuliah di Turki, insya Allah, dan juga para wali mahasiswa yang alhamdulillah bisa hadir di majelis Zoom pada sore hari ini. Alhamdulillah di sini kita berkesempatan untuk uh, sharing karena ini acaranya 40 menitan. Nanti 40 menit kita tutup, nanti kalau ada kurangnya kita nambah lagi ke sesi kedua. Nah, supaya tidak memperpanjang waktu, di sini seperti yang saya sampaikan ke teman-teman kemarin untuk menyiapkan pertanyaan. Pertanyaannya nanti bisa disampaikan di chat atau bisa disampaikan pakai suara. Ini kebetulan saya minta hostnya Mbak Azrina untuk nge-mute, untuk mematikan suara teman-teman semuanya. Nah, nanti jika ada yang ingin bertanya, silahkan dinyalakan suaranya. Nah, langsung bisa tanya atau bisa ditulis di kolom chat. Nah, itu saja, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai pada tanggal 17 Juni hari ini, teman-teman yang sudah berminat, yang sudah proses untuk pendaftaran kuliah ke Turki, hingga saat ini sudah sampai angka 117. Berbeda dengan tahun kemarin, tahun kemarin ada sekitar 56 yang daftar dan 53-nya berangkat ke Turki. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah sudah 2 kali lipatnya. Semoga juga lancar semua. Juga berbeda dengan tahun kemarin kita cuma mengambil 5 universitas saja, yaitu Istanbul Univ, Sakarya Univ, Kırklareli Univ, Bandırma Univ, sama Zonguldak Univ. Nah, untuk tahun ini kita perlebar lagi menjadi 12 universitas, yang insya Allah dengan semakin banyaknya pilihan universitas, juga semakin banyaknya pilihan teman-teman yang nanti akan milih ingin kuliah di jurusan apa, atau ingin kuliah di kampus mana, atau ingin kuliah di kota apa. Itu yang saya tekankan paling penting adalah ingin kuliah di kota apa. Karena pengalaman teman-teman yang ada di Turki, baik itu dia di Istanbul Univ, atau di Ankara Univ, atau di Zonguldak Univ, itu sudah tidak penting lagi kampusnya mana. Agung Arwasyid, tolong dimatikan suaranya. Nah, tidak penting lagi kuliahnya di mana, tetapi hanya apa. Jadi Agung Arwasyid, tolong suaranya dimatikan. Azrina, tolong. Apa namanya? Ya, saya ulangi lagi. Jadi yang paling penting adalah kuliahnya di kota apa. Biasanya teman-teman yang kuliah di kota Istanbul, misalnya, atau di kota 400 juga lipat apa 495 tambah 15. 400 garing 1. Begitulah. Ya sudah, terima kasih. Mohon maaf tadi gangguan, ada yang suaranya dinyalakan. Nah, yang paling penting adalah kuliahnya di kota apa. Itu biasanya yang menjadi pertimbangan teman-teman yang sudah di sana. Makanya ada yang milih Istanbul Univ misalnya, kampus bagus, tapi ternyata nggak betah di Istanbul, nggak betah keramaian, nggak betah kemacetan. Akhirnya milihlah ke misalnya Zonguldak, yang kotanya relatif lebih sepi. Atau misalnya nggak suka daerah yang tidak ada laut, akhirnya pindah ke ya Zonguldak, pindah ke Çanakkale yang suka ada lautnya. Atau ternyata pengen tinggal di daerah yang kayak Padang gitu, akhirnya pindahlah ke Sulaiman Demirel. Jadi teman-teman yang pindah sebenarnya bukan karena kampusnya kurang bagus, tetapi kotanya kurang cocok. Makanya perpindahan biasanya dilakukan ketika kotanya nggak cocok. Makanya teman-teman yang sudah di grup itu saya tekankan nggak perlu milih kampus. Kampus yang di list kita ini bagus semua insya Allah. Karena pertama kampus negeri, yang kedua
yang kita masukkan list ini kampus-kampus yang memang sudah terakreditasi. Nah, jadi pilihlah kotanya. Yang kedua adalah jurusan. Biasanya teman-teman tanya, Ustadz jurusan HI bagusnya di mana? Ustadz kedokteran bagusnya di mana? Ustadz sosiologi bagusnya di mana? Gitu. Nah, itu juga nggak ada perbedaan terlalu jauh mengenai jurusan apa, jurusannya misalnya kedokteran ini bagusnya di Bursa lah, kedokteran bagusnya di mana lah. Nah, itu nggak ada signifikansi yang berbeda jauh. Karena kebijaksanaan pemerintah Turki dalam pada universitas-universitas yang sudah negeri ini adalah menyamakan kualitas jurusan, menyamakan kualitas kampus. Jadi kita nggak perlu kaget ketika di Turki kampus yang baru berdiri tahun 2000 misalnya, gedungnya sudah banyak sekali, peralatannya sudah lengkap sekali. Ini memang bukan karena kampusnya baru terus uangnya sedikit, enggak. Karena kampus negeri budgetnya disamakan oleh pemerintah Turki. Baik itu berdiri tahun 2000, berdiri tahun 90, ataupun tahun 50, ataupun bahkan tahun 1800-an. Kayak Istanbul Unif yang berdiri tahun 1400 pun budgetnya disamakan dengan kampus-kampus negeri yang berdiri tahun 1990. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Misalnya jurusan sosiologi di kampus mana pilihannya, nggak ada perbedaan. Yang perlu dipertimbangkan adalah kota. Nah, makanya kemarin saya share gambar-gambar tiap kota supaya teman-teman bisa googling, oh kota ini seperti apa sih? Zonguldak itu seperti apa sih? Isparta seperti apa sih? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang teman-teman sudah memasuki proses seleksi. Seleksi ada yang besok diumumkan, misalnya Banderma Unif untuk gelombang 1 besok mulai diumumkan. Misalnya Aban IZ atau Bolu, Aban IZ Faisal itu nanti awal Juli diumumkan. Ada yang belum juga mulai seleksi, seperti Sulaiman Demirel, itu pilihan terbanyak di antara kalian semua yang daftar Sulaiman Demirel ada 40-an, itu pilihan terbanyak. Yang kedua, Istanbul Unif. Nah, untuk Istanbul Unif ini pakai tes. Tesnya insya Allah nanti 5 September. Yang ketiga, pilihan terbanyak ada Zonguldak Unif. Ada sekitar 25 anak. Jadi macam-macam. Nah, seleksinya insya Allah bertahap. Nah, yang perlu kalian lakukan sekarang adalah yang perlu kalian lakukan saat ini adalah pertama, yang belum memiliki paspor, silahkan untuk menyiapkan paspornya. Yang kedua, tidak ada perlu lagi yang dilakukan jika dokumennya sudah lengkap. Nah, yang perlu dilakukan adalah menunggu saja. Nah, sambil menunggu, kalian bisa belajar bahasa Turki masing-masing melalui aplikasi di Play Store atau di internet. Kemarin kita juga mengadakan grup WhatsApp bahasa Turki, cuma kurang efektif. Insya Allah nanti kalau minatnya, insya Allah kalau minat keseriusannya semakin meningkat, nanti akan kita mulai lagi. Terus insya Allah program yang ketiga, ini seperti yang tercantum di broadcast yang kita sampaikan kemarin, insya Allah kita akan mengadakan kursus bahasa Turki secara offline atau di ruangan, bertemu, jadi nggak melalui online. Dan akan dilakukan pada bulan Juli, tetapi sifatnya tidak wajib. Jadi yang misalnya rumahnya Aceh, misalnya rumahnya Sulawesi, Kalimantan, atau yang bahkan Jakarta pun, jika memang tidak ada kemungkinan untuk datang ke Mumtazah mengikuti kursus pelatihan bahasa Turki yang insya Allah akan kita laksanakan selama sebulan, ini juga nggak apa-apa nggak datang. Karena proses kegiatan belajar mengajar yang akan kita lakukan di Mumtazah nanti akan kita siarkan live. Jadi bisa menyimak melalui internet jika tidak bisa. Untuk kantor Mumtazah sendiri tempatnya ada di kota Bojonegoro. Bojonegoro ini tempatnya di Provinsi Jawa Timur. Itu kantor Mumtazah. Nah, ini silahkan sambil mendengarkan, silahkan kalau ada yang bertanya,
bisa langsung dinyalakan mic-nya untuk bertanya, atau jika tidak mau pakai mic, silahkan ditulis saja di kolom chat. Terus yang selanjutnya, mengenai apakah akan dijamin lolos, ya kan? Apakah akan saya, misalnya, Ustadz saya ini daftar kedokteran mana? Sulaiman Demirel, gitu kan. Apakah saya pasti lolos, Ustadz? Gitu. Kalau pasti enggak. Kalau pasti, enggak pasti lolos. Karena berkas kita diseleksi. Misalnya kalian daftar kedokteran, Sulaiman Demirel, nilai ijazahnya yang disetorkan kita, rata-ratanya 85. Nah, itu nggak lolos, nggak akan lolos, karena standar kedokteran adalah nilai rata-ratanya 90 untuk Sulaiman Demirel. Oh bukan, ya untuk Sulaiman Demirel 90. Misalnya daftar kedokteran di kampus lain juga ada yang nilai rata-ratanya 85, itu sudah saya bagi kemarin, itu untuk nilai rata-rata. Apakah saya akan pasti lolos, Ustadz? Tidak pasti lolos, tetapi kita berkomitmen untuk meloloskan kalian ke salah satu universitas negeri di Turki. Makanya kita kasih opsi utama, pilihan utama univnya apa, lalu pilihan cadangannya univnya apa. Jadi misalnya nggak lolos sebenarnya bukan karena nggak lolos saringan, tetapi setiap jurusan itu punya kuota. Misalnya ilahiyat atau fakultas keagamaan di Zonguldak kuotanya 12 anak untuk kita. Kalau pendaftarnya 14, otomatis ada 2 yang tidak akan dimasukkan. Cara milihnya gimana? Cara milihnya ya berdasarkan pertama nilai. Kalau dari 14 ini nilainya bersaing bagus semua, tapi yang 2 nilainya paling rendah, diurutkan yang paling rendah 2 ini otomatis nggak dilolos. Terus kalau ada nilai yang sama, misalnya dilihat dari tahun ijazahnya. Ijazah yang paling muda yang diambil. Nah, tetapi jika ada yang tidak lolos di universitas pilihan nomor 1, akan langsung kita ambilkan ke universitas pilihan nomor 2. Misalnya nomor 1 Zonguldak, nomor 2-nya apa? Sulaiman Demirel, atau nomor 2-nya Kertaleli. Langsung kita masukkan ke Kertaleli. Kalau lolos, kalau tidak, ternyata tidak lolos pilihan kedua, kita langsung masukkan ke pilihan ketiga. Nah, jadi makanya ada 12 kampus pilihan kita. Silahkan diurutkan yang pilihan 1 mana, pilihan 2 mana. Nah, nanti kalau memang pilihan 2 ternyata nggak lolos, kita masukkan pilihan ketiga. Cuma pengalaman kita tahun kemarin, tidak ada yang sampai pilihan ketiga. Jadi pilihan 1 nggak lolos, masuk pilihan 2, dia lolos. Itu yang kedua. Terus, ya saya sambil baca pertanyaan. Laili bertanya, tahun ini kan UN ditiadakan. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Apakah tetap pakai rata-rata UN atau pakai rata-rata ujian sekolah? Nah, di ijazah, kalau kalian pakai ijazah pemerintah, ijazah ujian pemerintah, itu ada 2 nilai. Yang satu nilai rapot, nilai rata-rata rapot, yang kedua nilai ujian sekolah. Nah, itu bedanya. Kalau nilai rata-rata rapot, 2 nilai ini bisa dibuat seleksi. Tetapi kekuatannya, tingkatannya itu adalah yang pertama diambil nilai rata-rata rapot dulu, yang kedua nilai rata-rata maaf, yang pertama nilai rata-rata ujian sekolah, yang kedua nilai rata-rata rapot. Jadi misalnya ada 2 anak nih, yang satu pakai rata-rata rapot, yang satu pakai rata-rata ujian sekolah. Nilainya sama 90-90. Jadi yang dipilih adalah yang pakai rata-rata ujian sekolah. Nah, nanti semuanya kita daftarkan pakai rata-rata ujian sekolah yang sudah ada ijazahnya. Untuk sekarang yang belum ada ijazah, kita daftarkannya pakai SKL. Karena di SKL pun sudah ada nilai ujian sekolah. Jadi yang sudah kita proses ini semuanya kita daftarkan pakai SKL itu untuk. Jadi UN nggak diperlukan. Karena di Turki pun sudah diketahui bahwa Indonesia tidak ada UN. Makanya tidak pakai UN. Terus, nah, pertanyaan dari Azra, kan corona belum stabil ya Ustadz. Apa kira-kira bulan Juli bandara udah bisa? Uh, Turki, nah, Turki itu mulai ada virus corona barengan dengan Indonesia.
yaitu awal bulan Maret. Nah, sampai sekarang kasus di Turki itu udah sekitar 180.000, lebih banyak dari Indonesia. Tetapi yang sembuh sudah 100, udah 80%. Pokoknya sisanya tinggal 25 ribuan. Nah, ini di Turki. Nah, jadi tiap hari Turki itu yang sembuh 1000 berapa, 1000 berapa, 1000 berapa gitu. Nah, sejak tanggal 29 Mei kemarin, sejak tanggal 29 Mei kemarin, itu sejak tanggal 29 Mei kemarin, Turki sudah mulai dibuka. Sholat Jumat sudah mulai dibuka walaupun dengan menjaga jarak. Nah, terus sejak tanggal 4 Juni, itu bandara Turki sudah dibuka untuk penerbangan domestik. Jadi sebelumnya tutup, penuh tutup. Nah, jadi karena progresnya membaik banget, jadi Turki itu awalnya naik, terus turun sekarang. Kalau Indonesia kan masih naik 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 terus ya, belum ada turunnya. Nah, eee, progres ininya, grafiknya. Nah, karena Turki sudah mulai menurun tajam, gini nurunnya, begini, itu sudah diaktifkan new normalnya, new normal yang benar-benar normal ya, sudah diaktifkan. 4 Juni bandara dibuka. Nah, terus 16 Juni kemarin pas nih 16 Juni internasional sudah dibuka. Jadi penerbangan internasional sudah dibuka. Lalu Indonesia ke Turki kapan aktifnya? Indonesia ke Turki tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli penerbangan dari Indonesia ke Turki. Agung Arosid mohon dimatikan suaranya. Tanggal 1 Juli penerbangan Indonesia ke Turki akan aktif. Jadi misalnya istri saya akan pulang dari Turki tanggal 1 Juli. Nah, jadi 1 Juli Indonesia ke Turki, Turki Indonesia sudah mulai aktif. Jadi insya Allah Juli sudah bisa terbang. Nah, kita keberangkatan paling awal dari teman-teman rencananya adalah pertengahan Agustus rencananya. Jadi insya Allah sudah mulai membaik. Kita doakan saja. Terus pertanyaan selanjutnya, Ustadz kapan briefing di Mumtazah? Nah, tadi sudah saya jelaskan, insya Allah nanti pada Juli kita akan mengadakan kursus bahasa Turki, persiapan. Jadi nanti di Turki kalian semua akan sebelum masuk kuliah akan belajar bahasa Turki dulu selama 9 bulan. Nah, sebelum itu supaya tidak kaget tiba-tiba langsung belajar bahasa Turki sama orang Turki, kita adakan persiapan bahasa Turki di Mumtazah kurang lebih selama 1 bulan. Itu. Untuk briefing persiapan misalnya begini, nanti setelah lulus ngapain, nanti proses pengurusan visanya bagaimana, nanti berangkatnya caranya bagaimana, itu secara gradasi akan kita update. Kita bagikan briefing, silahkan untuk mengirimkan berkas ini, silahkan ini. Nah, itu akan kita update juga, bahkan juga mengenai nanti sebelum berangkat yang harus dibawa apa, bobotnya bagaimana, kumpulnya di mana, berangkatnya sama siapa, itu akan kita update semua. Karena nanti insya Allah pemberangkatan pertama saya yang akan temani. Pembelajaran bahasa Turki sudah saya jawab. Ustadz, apakah untuk membuat paspor harus di daerah sendiri ya? Apakah harus pakai buku asli? Ya, tidak. Buat paspor tidak harus di daerah sendiri. Misalnya orang Sulawesi bisa buat paspor di Bojonegoro. Nah, asal membawa berkas asli, akte asli, KK asli, ijazah asli. Nah, itu bisa dimanapun buat paspor, tidak ada masalah. Ustadz, ijazah gontor yang belum keluar bagaimana ya? Tidak cuma ijazah gontor, teman-teman yang sekolah SMA ataupun MA, ijazahnya juga banyak yang belum keluar. Jadi tenang saja, insya Allah kebutuhan ijazah akan benar-benar dibutuhkan nanti saat mulai pengurusan legalisir. Kita legalisir itu ijazah asli nanti akan distempel legalisir oleh Kemenkumham, itu yang saat itulah ijazah kita asli dibutuhkan, atau kira-kira bulan Agustus. Ustadz, saya kemarin nanya Kak Ting yang udah di sana, katanya salah faktor nggak lolos karena visanya belum di-approve. Itu karena apa ya? Maksudnya nggak lolos itu
apa, yang nggak lolos maksudnya nggak lolos universitas atau nggak lolos apa? Bukan, Ustadz, seleksi izin kampus. ber- izin bertanya Ustadz. Oh iya, silakan. Saya wali wali santrinya Ahmad Fahmi. Iya, Bapak. Gini Ustadz, si Fahmi ini kan insya Allah nanti ke Turki ya Pak Ustadz. Iya. Selama dia pendidikan di Turki, apakah nanti dia sebelum masuk ke kuliah perdana, dia mengalami proses pendidikan bahasa dulu di sana, penyesuaian bahasa Ustadz? Iya. Iya, Bapak. Itu saja? Ya, itu yang mau saya Ya. tanyakan. Jadi apakah dia langsung running kuliah di start semester pertama, apa sebelum itu dia harus menjalani pendidikan bahasa Turki dulu selama beberapa bulan, baru setelah itu dia memulai kuliah secara perdana. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Begini, Bapak, apa namanya, eee, untuk kuliah di Turki, bagi yang jurusan kuliahnya ini tidak bahasa Inggris, nah di website, di daftar jurusan itu kita cantumkan kalau ada tanda kurung English itu jadi kuliahnya bahasa Inggris. Bagi yang jurusan kuliahnya itu tidak berbahasa Inggris, maka dia wajib untuk mengikuti persiapan bahasa Turki selama 5 level atau kurang lebih 8 bulan. Itu wajib. Nah, akan tetapi akan tetapi ketika misalnya Fikri dan teman-teman lain ketika berangkat ke Turki ini statusnya sudah mahasiswa. Jadi sudah mendapatkan kartu pelajar, sudah status resmi jadi mahasiswa, sudah boleh masuk kelas. Cuma tahun ajarannya belum dimulai. Jadi dia sudah boleh ikut kelas, sudah boleh mendengarkan dosen, tetapi karena belum punya bahasa Turki, ya secara tidak resmi saja. Cuma tahun ajarannya akan dimulai tahun setelahnya, kuliahnya akan dimulai tahun setelahnya. Tapi statusnya dari awal sudah menjadi mahasiswa, kira-kira begitu. Berarti dia juga sudah membayar kewajiban-kewajiban sebagai mahasiswa ya Ustadz ya? Daftar ulang, benar. Tapi Ya, daftar ulangnya untuk semester pertama saja. Jadi oh begitu. untuk misalnya begini, daftar Ya, ulangnya untuk jurusannya jurusannya misalnya bayar daftar ulang biaya semesternya per semester 1,5 juta. Nah, itu oke. dibayarkan ke kampusnya di awal untuk Ya, daftar ulang, tapi dia masuknya kelas bahasa Turki. Nah, untuk semester depannya dia nggak perlu lagi. Jadi untuk kelas Turki daftar ulangnya dibayarkan setahun sekali. Nah, baru oh, setelahnya setelah mulai kuliah dibayarkan per semester. oke. Baik. Makasih Ustadz. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan eh, apa tadi? Oh ya lolos. Jadi untuk masalah seleksi seleksi ke Turki itu tidak ada faktor visa sudah keluar atau belum. Nah, mungkin paspor iya. Jadi kalau kampusnya ini mementingkan paspor, maka kalau ada 2 orang yang nilainya sama, kompetensinya sama, tapi satunya pakai KTP, satunya pakai paspor, maka diutamakan yang pakai paspor itu. Eee, terus apakah untuk paspor anak saya tahun 2018 apakah perlu diperpanjang? Jadi gini, bagi yang paspornya sudah kadaluarsa, ini perlu diperpanjang, tetapi yang paspornya belum kadaluarsa, nggak perlu diperpanjang. Misalnya paspornya buatnya 2018, tetapi kan kadaluarsanya 2023, selama 5 tahun itu nggak perlu diperpanjang. Tapi kalau sudah habis, sekarang 2020, paspornya 2019 sudah habis ya, perlu perpanjang paspor. Untuk memperpanjang paspor itu lebih mudah daripada buat baru. Eee, Pertanyaan dari Nabila Zahra, bagaimana dengan ketentuan nilai untuk lulus di setiap jurusan yang dipilih di universitas tersebut? Nah, ketentuannya adalah untuk jurusan kedokteran itu variatif antara 85 sampai 90 tergantung univ, itu ketentuan minimal. Jadi untuk mendaftar kedokteran nilainya minimal harus 85. Ini bukan nilai per pelajaran, tapi nilai rata-rata. Untuk mendaftar fakultas eh, hukum, ini nilai minimalnya 75. Untuk mendaftarkan fakultas teknik, ini nilai minimalnya 70. Untuk mendaftar fakultas selain itu tadi, misalnya sosiologi, sosial atau apapun,
itu nilai minimalnya 50. Nah, itu nilai minimal. Jadi belum tentu juga yang dapat nilai 50 daftar sosiologi langsung lolos, belum tentu juga. Karena ada yang daftar manggil sosiologi nilainya 90 misalnya. Ternyata kuota sosiologinya untuk 5 orang, tapi yang daftar 10 orang, maka akan diseleksi 5. Silakan yang mau bertanya lewat video, silakan. Terus kalau nggak ada saya baca lagi. Ustadz, ini dari Azril Wildan. Pertanyaannya menarik. Kalau ternyata kota dan universitas yang kita pilih tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apakah kita bisa pindah ke universitas lain dengan bimbingan Mumtazah lagi? Nah, tahun ini, teman-teman tahun ini yang kuliah di sana, ada. Dia kuliah misalnya di suatu kota. Dia ikut Tomer, tapi ternyata dia tidak betah. Nah, akhirnya dia pengen pindah. Nah, itu silahkan pindah ke kampus lain untuk tahun depannya, tetapi tomernya di sana. Nah, jadi kalian tomernya misalnya gini, misalnya Azril nih kuliah di Zonguldak gitu kan. Nah, Azril dan kuliah di Zonguldak, ternyata di Zonguldak nggak betah, nggak enak Zonguldak nggak ada nggak kota besar, nggak ada mallnya yang besar-besar gitu. Saya pengen pindah ke Istanbul. Nah, nggak apa-apa, tetapi kamu harus tomer dulu di Zonguldak. Nah, setelah tomer selesai, pembukaan pemilihan universitas lagi, nanti bisa milih universitas lagi. Nah, itu di grup teman-teman kakak kelas kalian yang kita masih ada grupnya itu selalu saya kasih link untuk siapa yang mau pindah univ ini silahkan sudah buka. Nah, selalu saya bantu untuk ini informasi. Tetapi untuk masalah pelayanan, misalnya kita daftarkan, misalnya kita uruskan berkasnya itu silahkan, cuma dengan biaya pengurusan lagi. Tapi kalau masalah informasi apa-apa selalu kita bantu karena insya Allah kakak-kakak kalian yang sudah ada di Turki nanti ini akan kita pecah juga, kita tempatkan bersama kalian. Begitu. Bagaimana dengan kuota jurusan kedokteran di Universitas Turki? Bermacam. Ada yang kuotanya misalnya di Zonguldak kuotanya 5, di SDU kuotanya 5, ya kan. Di Çanakkale kuotanya 3, di Kırklareli kuotanya 10. Jadi macam-macam kuotanya. Nah, tapi itu kuota tahun lalu. Untuk kuota tahun ini belum dirilis sama namanya Kementerian Pendidikan Turki, belum dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Biasanya dirilisnya nanti sekitar bulan Agustus. Nanti kuota terbarunya akan kita share juga. Karena kampus boleh menentukan kuotanya masing-masing, tetapi harus disetujui oleh Kementerian Pendidikan. Itulah, karena Turki sistem pendidikannya terpusat, dananya pun terpusat, maka pemilihan jurusannya, kuota jurusannya juga diatur oleh pemerintah. Nah itu. Eh, untuk pembuatan visa bagaimana Ustadz? Apakah kita membuat masing-masing atau dibimbing oleh Mumtazah? Pertanyaan dari Vivif Maulana Arif. Nah, untuk proses pembuatan visa, nah nanti ketika sudah pengumuman, dari pengumuman ke menuju keberangkatan, ini kita akan ada jarak antara 2 hingga 3 minggu. Nah, dalam jarak ini, jadi misalnya pengumumannya itu 1 Agustus. Nah, jadi kalian akan berangkat ke Turki sekitar tanggal 15 hingga 20 Agustus. Nah, di proses jarak 2 atau 3 minggu ini, kita akan legalisir data, kita akan notarisasi data, kita akan penerjemahan data, kita akan pengurusan visa, dan lain-lain, pengurusan tiket, dan lain-lain. Nah, proses ini semuanya kita uruskan, tetapi untuk pembuatan visa, tiap mahasiswa, calon mahasiswa wajib datang ke Jakarta, kita atur jadwalnya, kita bentuk kelompoknya untuk hari ini. Nah ini, untuk hari ini calon mahasiswa Zonguldak bareng-bareng berangkat ke kedutaan, kita dampingi proses pembuatannya di sana kita bimbing sama kedutaan sama kita udah paham. Oh Mumtazah, oke. Kalau Mumtazah nggak perlu ditanya-tanya macam-macam. Nah, jadi memang kita bantu, kita dampingi, tetapi harus kalian masing-masing harus datang ke Jakarta untuk proses pembuatan visa. Nah, dari jarak pembuatan visa ini prosesnya kurang lebih 5 hari kerja. Nah, setelah proses pembuatan visa, ini biasanya kita akan langsung atur jadwal keberangkatan. Makanya biasanya yang rumahnya jauh, misalnya rumahnya Maluku atau Sulawesi atau Aceh gitu,
supaya tidak perlu balik lagi, nah kita sarankan untuk tetap di sana sambil untuk sekalian persiapan berangkat, bawa barang-barang yang akan dibawa berangkat ke Jakarta untuk berangkat sekalian ngurus visa, jadi tidak perlu balik-balik. Itu udah. Dari Rozikin Walidiyah, Ustadz langkah-langkah tepat agar lulus seleksi berkas dan tes tulis, syukron. Nah, langkah-langkah seleksi ini sebenarnya, kita yang atur dari Mumtazah karena memang, kita punya cara sendiri, jadi dari calon mahasiswa tinggal memberikan dokumennya, berkasnya diserahkan ke kita, nah prosesnya kita atur. Tahun kemarin itu kita meloloskan sekitar 40 anak ke Istanbul Unif. Nah, orang-orang di Turki heran, kok bisa Mumtazah meloloskan Istanbul Unif 40 orang, padahal Istanbul Unif itu susah sekali, bahkan kedokterannya pun lolos. Nah, itu karena kita punya cara kita sendiri. Nah, jadi tidak perlu khawatir karena yang melakukan pendaftaran itu kita. Jadi, teman-teman mahasiswa tinggal menyerahkan berkas, proses pendaftarannya kita yang atur. Oke. Pertanyaan dari Farisa Alivia, "Ustadz, apa ini, kalau sekalian berangkat, kita tinggalnya di mana?" Oh, maksudnya pengurusan visa. Nah, pas misalnya tadi mau buat visa, ngurus visa sekalian di Jakarta nggak pulang lagi, itu mohon maaf tempatnya kita nggak sediakan karena, saya sendiri ataupun Ustadz Hafiz sendiri tidak ada tempat untuk menampung banyak banyak mahasiswa. Jadi memang untuk tempat tinggal selama di Jakarta nanti diurus masing-masing, cuma untuk tahun kemarin kita biasanya tanya dari teman-teman yang calon mahasiswa yang rumahnya Jakarta, "Ada yang punya pondok Kak? Ada yang punya ruangan besar nggak kita buat tinggal ramai-ramai?" Gitu misalnya. Itu bisa, nanti kita komunikasikan bareng-bareng sesama teman yang punya ruang kosong. Tahun kemarin alhamdulillah ada yang punya rumah besar atau ada yang punya pondok dan bisa kita tinggali bersama selama di Jakarta. Itu nanti kita komunikasikan lagi. Ada yang tinggal di rumah temennya dan lain-lain. Jadi untuk tinggal di Jakarta kita nggak sediakan tempatnya. Nah, terus mengenai tempat tinggal di Turki nanti bagaimana saat gitu kan? Di Turki nanti tinggalnya bagaimana? Nah, di Turki nanti kita berangkat per kloter. Nah, jadi misalnya eh, apa calon mahasiswa Istanbul Unif sama calon mahasiswa Bulen Ecevit atau calon mahasiswa Aban IZ ini berangkatnya tidak akan bareng karena, timeline pendaftarannya beda. Nah, misalnya yang berangkat duluan adalah calon mahasiswa Sulaiman Demirel sama calon mahasiswa, Dokus Eylul kalau nggak salah. Nah, ini akan kita berangkatkan bersama, kloter pertama namanya, kita temani, sampai sana langsung dijemput perwakilan yang akan mengantarkan ke kota masing-masing, langsung kita tempatkan ke tempat yang sudah kita atur. Nah, jadi pilihan tempatnya itu ada 2, pertama itu asrama, yang kedua apartemen tinggal. Nah, asrama pertama saya bilang apartemen dulu. Apartemen Apartemen tinggal adalah sebuah apartemen yang di situ bisa menampung 5 sampai 6 mahasiswa dengan 3 sampai 4 kamar untuk dibayar untuk ditinggali bareng-bareng selama kuliah. Nah, jadi nanti masak sendiri, nyuci sendiri, cuma alatnya sudah lengkap, nyuci. Jadi nggak perlu beli kasur, nggak perlu beli, alat masak, semuanya sudah ada. Masak sendiri, nyuci sendiri, dan lain-lain, dan itu biayanya lebih murah daripada tinggal di asrama. Lalu yang pilihan kedua adalah asrama. Ini ada 2, asrama pemerintah sama asrama swasta. Akan tetapi, untuk mahasiswa yang masih kelas bahasa atau kelas persiapan, ini tidak bisa masuk asrama pemerintah. Sebab untuk masuk asrama pemerintah diperlukan nilai IPK. Nah, nilai IPK itu bisa didapatkan dari perkuliahan. Jadi kalian bisa masuk asrama swasta kalau pengennya di asrama, nanti setelah kuliah dan setelah ujian semester bisa daftar ke asrama pemerintah seleksi. Karena asrama pemerintah tempatnya terbatas dan di situ nanti seasrama sama orang-orang Turki. Jadi misalnya dulu saya sekamar isinya saya
4 orang, saya satu, orang Turki satu, orang Mesir satu, sama orang Azerbaijan, orang Kyrgyzstan satu, jadi campur-campur. Kalau asrama swasta kita bisa milih, "Oh saya tinggal sama teman saya, sama-sama orang Indonesia," bisa. Tapi lebih mahal. Asrama kalau biayanya ya, untuk bulan pertama nanti akan kita bayar, baik itu mau tinggal di rumah atau di asrama akan kita bayar. Untuk bulan selanjutnya kalian yang meneruskan. Jadi yang tinggal di rumah, sewa rumah, biaya makelar sama biaya kontrak semuanya kita urus. Nah, nanti untuk melanjutkan iuran bulanannya kalian. Untuk sewa rumah lebih murah, biaya iurannya itu sekitar, eee, paling mahal kalau kita ambil rata-rata tahun ini, paling mahal itu sekitar 900.000 per bulan. Untuk rumah iurannya. Kalau asrama bisa sampai 1,5 juta per bulan. Tetapi asrama sudah dapat makan pagi dan makan malam, bajunya dapat laundry, dapat fasilitas gym, dapat fasilitas penjemputan dan lain-lain. Kalau rumah masak sendiri, cuci baju sendiri dan lain-lain. Nah, itu untuk makan. Lalu makan siangnya bagaimana Ustadz? Nah, di Turki itu enak. Di Turki itu makan siangnya kalian akan makan siang di kampus. Nah, makan siang di kampusnya ini karena kampus negeri, jadi makan siangnya didiskon besar-besaran. Kalau saya dulu, zaman saya, 1 nampan isinya nasi atau kadang makaroni, lalu isinya lauk. Kalau lauk itu kalau ke ayam, daging, bakso, atau jeroan, macam-macam ganti-ganti, dimasak enak macam-macam. Terus ada, manisan, lalu ada sayuran, lalu ada minuman, itu harganya cuma Rp6.000. Itu hanya untuk sekali. Jadi, mau nambah ah, gitu, nggak bisa lagi. Jadi kuotanya untuk satu siswa, satu kali. Itu sekitar Rp6.000 sekali makan siang. Jadi biasanya teman-teman yang tomer, saya sarankan untuk makan siang di kampus, karena cuma Rp6.000 udah satu nampan penuh. Itu kalau makan, masalah makan. Terus pertanyaan selanjutnya, Ustadz dari Sayyid Alwan, Ustadz itu untuk kuota kedokteran Turki senasional atau internasional? Nah, kalau untuk kedokteran di Turki ini kuotanya internasional. Kuotanya untuk seluruh mahasiswa asing yang ada di Turki. Tapi yang saya bilang tadi, yang misalnya Çanakkale 3 ini kuota Indonesia. Cuma kalau yang saya bilang 12, kedokteran 12 itu tadi kuota internasional. Kuota kedokteran emang sedikit, makanya persaingannya ketat. Jadi yang nilainya 85, 90 silahkan daftar, tapi yang di bawah itu ya karena tidak standar untuk masuk kedokteran, jadi jangan daftar. Ustaz, jika belum memenuhi ketentuan di jurusan tes tersebut, apakah beresiko tinggi untuk tidak lulus? Iya. Misalnya kamu nilainya 80, tapi daftar kedokteran, kemungkinan besar 99% akan tidak diambil untuk jurusan itu. Karena memang syarat masuknya 85. Pertanyaan lagi, kalau asrama biasanya ada kuotanya nggak, Zat? Takutnya full. Nah, itu kita bisa cari. Nah, untuk asrama, jadi nanti setelah lulus nih, setelah kalian lulus, setelah tahu tujuannya di mana, akan kita, data. Yang mau tinggal di rumah siapa, yang mau tinggal di asrama siapa. Nah, yang tinggal di rumah kita mulai carikan rumahnya, yang tinggal di asrama kita mulai carikan opsi asrama, karena asrama swasta banyak, insya Allah nggak full. Kemarin saya sempat cari opsi asrama untuk 3 orang, tapi ternyata milih di rumah, ya kita batalkan. Kalau asrama insya Allah ada selalu, tinggal range harga, mulai dari harga yang 1.500.000 atau 2 juta, tinggal sekamar berdua, sekamar berempat, atau sekamar berdelapan, itu pilihannya. Insya Allah nggak full. Dari Natasha Salsabila, "Afwan Ustadz, kalau kita seuniversitasnya bareng laki-laki dan saya perempuan sendiri, nanti untuk pembagian rumahnya bagaimana?" Nah, kalau kamu unifnya bareng laki-laki dan kamu perempuan sendiri, nanti kita kalau mau di rumah ya, nggak di asrama, nanti kita tempatkan bareng mahasiswa perempuan yang ada di kampus itu. Jadi, di 12 kampus yang kita list ini,
bukan tidak ada satupun mahasiswa Indonesia, sudah ada. Cuma range-nya bervariasi. Ada yang udah ada 100 orang, ada yang baru ada 10 orang, range-nya bervariasi. Misalnya di Zonguldak ini mahasiswa Indonesianya baru ada 11 orang dan itu dari Mumtazah semua. Tahun ini pun yang daftar 25, kalau masuk semua insya Allah nambahnya segitu. Nanti nggak perlu khawatir, akan nyampur sama asrama laki-laki, enggak. Hmm, dari charging center, dari charging center, Ustadz, biaya 900.000 ini per orang atau per kelompok? Per kelompok, maaf, per orang. Jadi per orangnya itu per bulan 900.000 untuk bayar rumah. Nah, mungkin untuk iuran makan 300.000 lah dan sekitar gitu. Kalau masaknya di rumah ya, tapi kalau jajannya di luar pasti pengeluarannya lebih mahal. Itu biaya per orang untuk biaya bayar rumah. Kayak kayak biaya kalau sedang kuliah di Malang gitu kan, biaya kontrak rumahnya per orangnya segini, nah seperti itu kira-kira. Untuk pembelajaran bahasa di Mumtazah, apakah ada subsidi lagi Ustadz dari Said Alwan? Nah, untuk pembelajaran bahasa di Mumtazah ini tidak bayar alias gratis. Belajarnya gratis, ya kan? Tidak dipungut apapun karena ini fasilitas dari kita. Jadi belajarnya tidak perlu membayar. Nah, kalau di Mumtazah nanti makan, kalau mau ikut tempat tinggalnya juga nggak bayar di Mumtazah. Cuma kalau mau makan, ikut makan di Mumtazah yang bayar biaya makan. Terus, eee, Ustadz untuk suaranya sudah jelas ya? Ada yang komen tidak jelas nih. Azrina mohon direkam, Azrina kan host-nya, aslinya mohon direkam ini videonya. Eee, terus pertanyaan dari Lazwardi Imani. Ustadz untuk tomernya apa pakai seleksi dulu atau penentuan level? Nah, untuk tomer itu adalah persiapan bahasa. Untuk tomer nanti tidak diseleksi tapi cukup tes placement test atau tes penentuan level. Misalnya kalian yang ternyata sudah ada yang mahir bahasa Turki. Jadi tidak perlu lagi dari level A1. Dites ternyata udah level B2. Nah, jadi tinggal mengikuti level B2 lalu C1 udah lulus. Jadi tomernya selama 3 bulan. Ada di tes ternyata masuk A2. Nah, makanya ini gunanya kita adakan persiapan bahasa di Mumtazah selama 1 bulan. Siapa tahu dengan persiapan bahasa ini kalian tidak perlu level A1 lagi. Jadi irit biaya. Tidak perlu level A1, langsung loncat A2 atau bahkan B1 kalau belajarnya ngebut. Jadi itu gunanya. Jadi ada placement test nanti. Pertanyaan dari Didin Mujahidin. Asrama swasta kisaran berapa? Tadi saya sampaikan asrama swasta kisaran mulai dari 1 jutaan range-nya. Kalau rata-rata sih ya, kalau nanti 1 jutaan sekarang kayaknya udah sulit. 1,5 juta, mulai dari 1 juta. Mulai dari 700 lira lah pasnya. Mulai dari 700 lira, 1 liranya sekarang 2.000, jadi 700 lira 1.400.000. Itu dengan fasilitas makan yang sudah ditanggung, laundry yang sudah ditanggung, jemputan, dan beberapa fasilitas yang lain. Itu asrama swasta. Nah, nanti kalau kalian sudah kuliah dan sudah dapat IPK, ingin pindah ke asrama negeri, biayanya lebih murah. Asrama negeri ini pas saya di asrama negeri dulu, biayanya sekitar 400.000. Per bulannya 400.000 itu dengan fasilitas yang sama. Cuma kualitas kasurnya beda dengan swasta, ya gitulah. Ada ruang belajar, ada musola, ada apa-apa lengkap. Cuma biayanya memang di-courting pemerintah. Jadi yang asalnya 1 jutaan lebih, tinggal 300 sampai 400.000 saja. Azra, Ustadz kalau ke Klaleli untuk manajemennya kuotanya gimana ya Ustadz? Kalau ke Klaleli untuk manajemen insya Allah kuotanya sekitar 20, itu untuk tahun kemarin. Untuk tahun ini kita tunggu update-nya lagi. Dari Kesana aja Sandi, ya, kalau mau ya. dari Sandi Maula Risnandi. Ustadz, apakah Mumtazah ini bertanggung jawab atas seluruh mahasiswa Turki via Mumtazah sampai lulus S1 atau hanya sampai diterima di universitas tujuan? Nah, jadi layanan yang kita berikan adalah pertama mulai dari pendaftaran hingga kelulusan.
Yang kedua adalah pasca kelulusan, yaitu pengurusan visa, pengurusan asuransi kesehatan, pengurusan penerjemahan dokumen dan lain-lain. Lalu ketika berangkat, mulai dari pemberangkatan, pengantaran ke bandara, penjemputan di bandara, lalu penempatan di rumah masing-masing atau di asrama masing-masing. Nah, lalu setelah itu mulai pengurusan layanan, mulai dari daftar ulang univ, mulai dari daftar ulang tomer, mulai dari pengurusan izin tinggal, pengurusan asuransi kesehatan di sana. Nah, itu tadi kita bantu. Nah, untuk tanggung jawab mengenai, "Oh, anak ini kok nggak lulus, kita apakan?" Nah, itu enggak kita. Misalnya, "Anak ini kok belajarnya nggak giat ya?" Itu enggak. Kita nggak tanggung jawab sampai sana. Cuma kita punya grup, selalu update, kita monitor terus. Misalnya tahun kemarin teman-teman yang tomernya kesusahan, kita tanya-tanya, silahkan kita share di grup, itu selalu. Cuma kalau tanggung jawab, kok nggak lulus dari Turki, kok kuliahnya kemana-mana, itu kita nggak tanggung jawab sampai sana. Itu tanggung jawab masing-masing mahasiswa. Karena kalau kuliah di luar negeri, ya orang-orang yang sudah kuliah di luar negeri ini harus mau bertanggung jawab ke dirinya masing-masing. Karena lingkungannya akan lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tapi interaksinya dengan budaya asing, orang asing, dan lingkungan baru, universitas baru, dan lain-lain. Ya, Ustadz, apakah kalau kita tinggal di asrama, apakah ada batasan atau aturannya Ustadz? Artinya seperti pulang harus jam? Ada. Nah, kalau kalian tinggal di asrama, ini ada batasan jam. Misalnya masuk harus pakai check clock, harus pakai sidik jari. Nah, misalnya kalau kalian hari ini nggak pulang, besoknya baru pulang, jatah makannya akan hilang dalam hari itu. Nah, itu contohnya. Jadi aturannya itu, keluar keluar paling lambat jam 11 malam, terus paling malam jam 11 malam, paling pagi jam 6 pagi. Jadi keluar sebelum jam 6 pagi nggak boleh. Begitu juga masuk, akan nggak boleh. Terus aturan-aturan banyak seperti ya aturan itu tadi, aturan tidak boleh rame, aturan ya macam-macam seperti asrama di Indonesia, tapi aturannya asrama mahasiswa lah. Tidak terlalu ketat, cuma ada aturan masuk yang paling penting. Mengenai tempat tinggal, apakah ini nanti setelah Fik diterima? Iya, karena tempat tinggal ini kita tentukan sesuai anak ini akan diterima di mana. Jadi kalau belum jelas akan diterima di kampus mana, tempat tinggalnya belum, rumahnya belum kita tentukan. Jadi foto-fotonya ini rumahnya kayak apa, nanti pas udah dapat rumah kita fotokan, "Oh, ini kasur kamu kayak gini, dapur kamu kayak gini." Nanti akan saya bagikan contoh salah satu rumah teman di Zonguldak, akan saya bagikan ke grup biar kelihatan rumahnya kayak gimana. Atau ada rumah di Banterma juga, beda-beda. Eee, Apalagi dari Fauzan, "Ustadz lebih baik bawa HP dari Indo atau beli di Turki? Karena kan bawa di Indo kena pajak bea cukai." Benar. Nah, untuk handphone, di Turki ini handphone yang dibawa dari luar negeri, dari Indonesia contohnya, ini akan dikenakan pajak cukai sebesar 3 juta. Jadi kalau yang belum punya HP, mending belinya di Turki. Kalau sudah punya HP, kalau mau beli lagi di Turki silahkan. Nah, kalau mau didaftarkan pajak silahkan. Cuma pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang sudah di sana, yang masih kekeh pakai HP Indonesia dan nggak dibayarkan cukai itu ada yang beberapa yang diblokir, nggak bisa dipakai di Turki, ada yang masih bisa sampai sekarang. Misalnya ini HP saya dari Indonesia, saya bawa kuliah ke Turki, sampai sekarang ketika ke Turki masih aktif. Nah, jadi memang untung-untungan. Jadi biasanya kalau mau diblokir tuh ada SMS. Silahkan daftarkan HP Anda dalam 15 hari ke depan. Jika tidak didaftarkan akan diblokir. Nah, kalau udah tanda itu ya mau nggak mau harus didaftarkan. Nah, makanya di Turki tuh HP-nya juga mahal-mahal karena sudah kena pajak. Beda dengan di Indonesia harganya, beda lah. Cuma bedanya nggak sampai 3 juta. Jadi makanya kalau beli di HP, kalau mau dibawa ke Turki jangan beli baru dari Indonesia, karena sayang. Eee, Pertanyaan selanjutnya, Tomer di Mumtazah kapan dimulai? Udah saya jelaskan, Juli insya Allah pengumuman selanjutnya kita sampaikan.
Ustadz mau tanya lagi, penyataan ijazah Univ Turki ke Indo gimana, Zat? Dari Farisa. Penyataan ijazah nanti kalau kalian sudah lulus, itu ijazahnya akan kita bawa ke Dikti. Saya ada contohnya. Ah, nyari susahnya nyari. Jadi nanti ijazah yang kalian ya dapatkan dari Turki nanti akan kalian setarakan di Dikti, di bagian penyantaran ijazah internasional. Dulu saya sudah pernah nyantarakan ijazah S1 dari Mesir dan gampang, ijazah S2 dari Turki juga gampang, jadi nggak ada masalah. Dan akan disetarakan S1, IPK-nya berapa akan sama. Dan akan bisa dipakai di Indonesia. Dari Clarissa, Ustadz bagaimana caranya untuk apply ke asrama negeri nantinya? Caranya adalah syaratnya kalian sudah harus kuliah. Nah, setelah semester 1 selesai kalian dapat IPK. Nah, nanti ada pembukaan asrama di kota masing-masing, asrama negeri. Kalian bisa daftar online, upload berkas sambil nunggu hasilnya. Itu. Dari Didin Mujahidin, saran Ustadz bagaimana baiknya untuk mahasiswa baru pemula di Turki, apakah sebaiknya sewa rumah, apartemen, atau asrama swasta? Nah, jadi keunggulannya ya, keunggulan asrama adalah kalian akan berinteraksi dengan seluruh mahasiswa internasional yang ada di Turki. Saya ketika di asrama dulu, saya bisanya cuma bahasa Inggris. Teman saya orang Kirgistan bisanya cuma bahasa Rusia. Orang teman saya orang Mesir bisanya bahasa Mesir. Jadi, oh iya, saya bisa bahasa Arab. Saya komunikasinya sama orang Mesir. Lalu saya ke restoran kemana-mana, ini pakai bahasa Inggris orang Turki nggak paham. Akhirnya mau nggak mau kita harus terpaksa bahasa Turki. Nah, itulah di asrama. Dengan kalian tinggal di asrama, kemungkinan bahasa Turki kalian akan berkembang pesat karena terpaksa ngomong walaupun nggak bisa ngomong dengan. Jadi kemana-mana bawa HP sama kamus Turki. Apa ya bahasanya? Nah, akhirnya akan terbiasa. Nah, kalau di rumah sesama orang Indonesia, kalau ngomongnya cuma sama orang Indonesia saja, ya akan terbatas. Nah, itu. Dulu kira-kira seperti itu mengenai bahasa. Tapi itulah itulah apa namanya? Ajaibnya keterpaksaan. Dulu ketika saya berangkat ke Turki, saya tidak bisa bahasa Turki selain merhaba. Saya cuma bisa merhaba, merhaba, terus ditanya yang lain saya nggak bisa jawab. Sampai Turki, kita setelah 3 hari masuk Tomer. Nah, di Tomer, saya ditanya, di Tomer ternyata gurunya masuk, saya sama teman Afrika, sama teman Afghanistan, sama teman Jerman, macam-macam, kita bisanya bahasa Inggris semuanya. Gurunya masuk, gurunya nggak bisa bahasa Inggris, gurunya bisanya bahasa Turki. Akhirnya ya kita nggak bisa ngomong, gurunya langsung masuk, nerangin, kita cuma diem aja gini selama 4 jam. Ajaibnya karena keterpaksaan ini, setelah seminggu kita sudah bisa ngobrol bahasa Turki, nama kamu siapa? Kamu dari mana? Tadi pagi makan apa? Tadi pagi berangkat jam berapa?" Sudah bisa. Itu karena keterpaksaan. Itulah menurut saya ajaibnya keterpaksaan. Jadi kalian kalau sudah di Turki nanti jangan malu-malu untuk ngomong sama orang Turki dengan bahasa Turki. Itu mengenai bahasa. Terus pertanyaan, nah kalau di rumah adalah keuntungannya biaya sewanya lebih murah, jauh lebih murah daripada di Turki. Di rumah juga kalian bisa masak sendiri, bisa jaga privasi karena punya kamar sendiri, terus ya itu kalau rumah untungnya adalah privasi dan juga bisa kumpul sama teman-teman Indonesia, nanti bareng-bareng. Biasanya kalau rumah itu tetangganya sama orang Turki, nanti rumah atas Turki, rumah bawah Turki bisa main-main, ya. Jadi memang ada caranya masing-masing. Ustadz, asuransi kesehatan itu di-cover selama kuliah atau sampai setahun dari iPad? Nah, eee, fasilitas yang kita sediakan untuk asuransi kesehatan adalah tahun pertama. Nah, untuk tahun selanjutnya bayar sendiri. Ya, kalau untuk asuransi kesehatan itu di sana beragam, berkisar antara 800 sampai 2 juta, tinggal pilih yang mana. Dari asuransi kesehatan negeri, dari swasta, ada AXA, macam-macam lah.
Asuransi kesehatan tuh fungsinya memang setiap mahasiswa asing yang kuliah di Turki wajib punya asuransi kesehatan. Karena kalau tidak punya asuransi kesehatan, biaya kedokteran pemeriksaan akan mahal. Dengan saya dulu punya asuransi kesehatan, saya buat kacamata, saya operasi gigi, saya periksa kulit, bahkan saya ketombean saya periksakan ke dokter semuanya nggak bayar, karena punya asuransi kesehatan. Mmm, Ustadz dari Sandi Maula, kalau kita milih rumah sendiri atau ada uang lebih beli rumah sendiri, boleh. Boleh, kalau misalnya kaya, punya banyak uang, silakan beli rumah sendiri di Turki, silakan. Atau mau serumah sendirian, biasanya rumah studio yang satu kamar, silahkan, akan kita uruskan juga. Tetapi ada biayanya, maksudnya kita nggak akan bayarin kalian untuk tinggal serumah sendirian, nggak. Karena kuotanya adalah satu rumah 4 sampai 6 orang. Ada yang untuk 4 orang, ada 5 orang. Dari cacing, namanya siapa ini? Ustadz untuk titel pendidikannya bagaimana Ustadz? Nah, titel pendidikannya itu pakai B, bachelor. Kalau kalian jurusannya, sosial, fakultas kayak sosiologi, ilahiyat, atau sejarah ini titelnya BA, Bachelor of Art. Nanti S2-nya MA. Nah, untuk jurusan sains, teknik, itu BSC, Bachelor of Science. Nanti S2-nya MSc. Untuk kedokteran ya DR. Begitu itu jurusan. Lulusan S1 Turki dari Wahyudin melanjutkan S2 di Indonesia bisa? Bisa, banyak. Teman-teman alumni banyak yang melanjutkan S2 di Indonesia. Ataupun S2, S3 di luar negeri. Nah, salah satu keuntungan kuliah di Turki, salah satunya adalah karena Turki ini jaringan kampusnya adalah jaringan Eropa atau Uni Eropa dengan standar kurikulum Bolonya. Nanti di Turki ketika kalian sudah semester 4 ke atas, 4, 5, 6, 7, kalian bisa mengikuti program pertukaran pelajar dengan beasiswa. Dan itu nggak cuma gratis tapi dengan beasiswa. Misalnya saya S2 di Turki, saya semester 1 sama semester 2 di Turki, saya semester 3 ke Jerman, dan dengan dikasih beasiswa juga selama, per bulan tuh 450 euro atau sekitar 7,5 juta, itu. Lalu selanjutnya saya ke Belanda. Nah, ini enaknya kalau kalian kuliah di Turki, cuma dengan modal bahasa Inggris, kalian bisa keliling dunia. Karena kampus Turki tidak hanya program ke Eropa saja yang dimiliki, tetapi ke Asia, ke Amerika, dan ke Amerika Selatan ada. Jadi misalnya begini, contoh ya, kalian kuliah di Turki, punya skill bahasa Inggris. Nah, semester 1 sampai semester 2, semester 3 sampai semester 4 untuk S1, udah bosen lah 2 tahun di Turki gitu kan. Saya pengen ke Eropa. Nah, semester 5 kalian ambil, misalnya kemana? Ke Berlin, gitu kan, ke Berlin. Ada semester 5 ke Berlin. Ikut kuliah di sana nanti, nilainya disetarakan di Turki. Nah, semester 5, semester 6 kalian, saya nggak mau ke Turki lah, saya mau ke mana misalnya, nggak Eropa, mau ke Korea. Nah, kalian ke Korea. Jadi tiap kampus punya kerjasama seluruh benua. Ada Korea, Jepang, Hong Kong. Kalian ke Korea. Semester 6 ke Korea lah. Terus setelah Korea, semester 7 kalian pengen nyoba benua lain. Saya semester 7 ke Mesir atau ke Jordan atau ke Maroko ke Jordan. Dapat beasiswa juga. Nah, jadi memang batasnya 3 kali. Lalu semester 8 pulang, ngerjain skripsi, lulus. Nah, itu enaknya kuliah di Turki. Atau ke Amerika nanti semester 8, silahkan. Cuma dengan modal bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya menurut saya agak susah-susah banget karena saingannya orang Turki itu bahasa Inggrisnya jelek-jelek. Sama orang Indonesia kalah lah. Apalagi ya, Ayas Jasir. Untuk masalah HP sudah saya jelaskan, untung ruginya. Kalau beli di Turki nggak perlu bayar pajak, tapi lebih mahal sedikit. Kalau beli dari Indonesia perlu bayar pajak. Eee, dari Ahmad Fatoni El Fikri, "Ustadz, apakah ada peluang beasiswa untuk tahun berikutnya sebagaimana yang ada di Al-Azhar?" Eee, kalau peluang selalu ada, Bapak. Kalau peluangnya itu
misalnya teman-teman Turki, teman-teman yang sudah kuliah di sana dengan biaya mandiri, ini beberapa daftar beasiswa dari pemerintah Turki seperti saya dulu, dan ada yang lolos, ada yang enggak, karena memang kuota beasiswanya sedikit. Pemerintah Turki ini menyediakan tiap tahun 6.000 jatah beasiswa. Tetapi yang daftar 120.000 lebih. Tahun ini bahkan 150.000. Itu diambil cuma 5%-nya ya. Jadi memang sedikit kuota beasiswanya untuk beberapa orang saja. Bagas, Univ apa yang rekom untuk jurusan arkeologi, Ustadz? Nah, dari awal saya jelaskan, pilih kota, jangan pilih jurusannya. Ustadz, kira-kira mahasiswa kerja di sana nggak ganggu kuliah, dari Ahmad Zidan. Begini, silahkan kerja di Turki, ada banyak lapangan pekerjaan. Kalau kalian mau kerja dari pagi sampai malam pun ada. Tetapi saran saya adalah jangan pas baru sampai sana langsung nyari kerja. Saya yakin tomernya akan kedodoran. Kecuali karena tomer ini sehari 4 sampai 6 jam. Nah, setelah itu pasti kalian capek, lalu ada PR, ada lain-lain, kalau kerja saya yakin kedodoran. Nah, jadi kerja silahkan, tapi setelah mulai kuliah silahkan kerja, itu saran saya. Tapi kalau masalah lapangan kerja insya Allah banyak sekali, apalagi untuk mahasiswa asing banyak. Dari iPad, untuk ke Banderma jauhkah Ustadz dari pusat kota? Banderma sendiri itu Banderma sendiri itu pusat kota, ya kan? Banderma sendiri itu sebenarnya kota Banderma. Yang dimaksud pusat kota, kalau yang dimaksud Istanbul, ya sekitar perjalanan 6 jam dari Banderma, pakai bis 6 jam. Kalau pakai kapal bisa 4 jam. Kalau yang dimaksud pusat kota Istanbul ya sekitar segitu. Karena memang di Turki itu tiap kota punya budayanya sendiri. Apalagi ya? Yang mau tanya via video silahkan. Dari Sandi, apakah kita bisa memutuskan untuk tetap tinggal di sana? Bisa. Kalau kalian setelah S1 mau S2 di sana, silahkan. Mau S3 di sana, silahkan. Mau kerja di sana, juga terbuka, silahkan. Dari Farisa, apply Erasmus, Maulana, atau Farabi. Nah, Erasmus itu adalah program pertukaran dari Turki ke Eropa. Maulana itu adalah program pertukaran dari Turki ke negara-negara Arab. Farabi itu program pertukaran dari kampus Turki satu ke kampus Turki yang lain. Nah, Farabi itu misalnya gini, kalian tahun ini kuliah di mana? Zonguldak. Tahun depan pengen kuliah ke Istanbul. Nah, silahkan, tapi setelah 1 tahun balik lagi ke Zonguldak, itu namanya Farabi. Itu syarat IPK-nya minimal berapa? Syarat IPK-nya minimal 2,2. Nah, lalu ada tesnya yaitu tes TOEFL dengan nilai minimal B1 untuk bahasa Inggris. Tapi B1-nya di Turki ini lebih mudah dari B1-nya di Indonesia. Jadi nggak masalah. Dulu saya tes bahasa Inggris di Turki itu sama orang Turki waktunya 1,5 jam. Saya 40 menit selesai karena soalnya adalah soal SMA gitu. Jadi sama TOEFL di Indonesia jauh lah. Gampang sekali lah bahasa Inggris di Turki itu. Saingannya soalnya juga nggak begitu bagus. eh Apalagi ya pertanyaan? Silakan yang dari video mau urun suara. Apalagi yang perlu saya tambahkan? Yang perlu saya tambahkan, jadi setelah proses ya, prosesnya kita tahu setelah kita proses seleksi selesai, kita uruskan berkas-berkas dan lain-lain, lalu keberangkatan, lalu sampai itu udah kita jelaskan. Nah, untuk kuliah di sana, itu sistem penilaiannya sama, menurut saya sama dengan di Indonesia, dari C-, C+, C,
Dan IPK-nya juga sama, 1 sampai 4. Terus bahasa pengantarnya adalah dengan bahasa Turki, sistem perkuliahannya sama dengan di Indonesia, satu kelas presentasi tugas, sama. Kalau untuk keagamaan, nah ini khusus untuk keagamaan, bedanya begini. Biasanya ada yang tanya, Ustadz jurusan syariah Islamiyah ada nggak? Ustadz jurusan sejarah Islam ada nggak? Nah, untuk S1 di Turki, ini untuk yang ambil ilahiyat atau keagamaan ini nggak ada penjurusan. Jadi mau mau belajar tafsir, mau belajar fikih, masuknya ya satu fakultas namanya ilahiyat. Nah, dari tahun pertama sampai tahun kedua kalian belajar semuanya, mulai dari yang nahwu sampai tafsir sampai tasawuf semuanya dipelajarin. Nah, mulai tahun ketiga penjurusan, tapi penjurusan pemilihan SKS. Misalnya kalau tahun 1 sampai 2 semuanya wajib diambil, tahun ketiga sudah boleh milih-milih. Misalnya tahun ketiga saya mau ambil pelajaran tafsir-tafsir saja. Nah, itu bisa. Jadi penjurusan materi, tapi fakultasnya tetap ilahiyat, jurusannya juga ilahiyat. Nah, nanti setelah S2 baru boleh penjurusan. Misalnya saya itu ilahiyat, saya fakultasnya ilahiyat. Karena saya S2 maka saya boleh ambil jurusan saya departemen saya departemen filsafat dan studi agama, jurusan saya sejarah agama Kristen. Nah, jurusan-jurusan kayak gini baru boleh diambil pas S2. Misalnya begini juga, saya dulu di jurusan sejarah agama Kristen. Nah, ternyata teman sekelas saya ada yang masuk dari Fakultas Arsitektur. Noh, Mbak, ini kan cewek ya, Mbak kok kamu masuk ilahiyat kan kamu arsitektur. Nggak apa-apa karena dia ingin belajar seni arsitek di gereja-gereja Kristen. Jadi kita memang eh, interdisipliner sekali. Anak ekonomi boleh masuk ilahiyat, ikut kuliah ambil SKS dari ilahiyat boleh. Jadi memang bebas. Nanti tinggal dimasukkan ke tambahan nilai. Nah, dari Nurligza, Ustadz kalau untuk ATM transfer uang tersebut, transfer uang dan sebagainya, biasanya ATM apa yang dipakai di sana? Nah, ini penting. ATM apa yang akan dipakai di sana nanti? Kalau tahun kemarin kita sarankan pertama BNI yang ada logo Visa atau Mastercard. Yang kedua BCA yang ada logo Visa atau Mastercard. Yang ketiga Mandiri yang ada logo Visa atau Mastercard. BRI kadang bisa, kadang enggak. Yang penting logonya tidak GPN. Kalau logo GPN otomatis nggak bisa dipakai. Nah, terus yang kedua, kartunya. Nah, kalian kan mau buat biasanya teman-teman di Turki kemarin sudah saya kasih tahu, jangan buat rekening atas nama diri kalian. Jadi misalnya nih, siapa? Eh, siapa ini? Bank Gereja. Nah, misalnya Bank Gereja buat rekening mau ke Turki ya kan. Bank Gereja ke Turki saya buat rekening sendiri, ATM-nya saya bawa. Nah, itu nanti kalau ATM-nya ketelen di Turki, di mesin Turki, atau ATM-nya keblokir, kalian nggak akan bisa ngurus karena di Indonesia atas nama kalian. Jadi saya sarankan buatlah rekening atas nama orang tua kalian. Nah, ATM-nya kalian bawa. Jadi kalau ada masalah dengan ATM, orang tua kalian lah yang ngurus karena yang punya rekening orang tua. Nah, itu yang enak. Jadi uangnya tinggal dimasukkan ke rekening Indonesia, nanti ditarik dari mesin ATM mana saja yang ada di Turki akan keluar uang Turki. Nah, dengan begitu, potongannya cuma kecil, potongannya cuma Rp5.000, kayak di Indonesia ngambil dari mesin ATM di Indonesia dari bank lain. Potongnya kecil, jadi tidak perlu ada masalah kalau masalah uang. Ah, itu mengenai ATM. Nah, untuk di Turki ini sekarang sudah memasuki musim panas. Bulan Juni, Juli, Agustus ini masuk musim panas. Nah, nanti September kalian berangkat, ini sudah masuk musim gugur. Jadi musim apa? Daun-daun berguguran dari pohonnya, banyak daun tinggal rangkanya saja. Nah, itu sudah banyak angin. Jadi nanti kita sarankan untuk punya jaket, kita sarankan untuk membawa obat-obatan. Jadi, kalau yang nggak punya jaket, itu ya bisa beli jaket di Turki, lebih modis ya kan, karena Turki Istanbul itu adalah kota mode nomor 2 setelah Milan.
Itu terkenal di mana-mana. Kalau kalian pengennya baju model-model, jaket model-model, tempatnya di Turki. Terus yang perlu diingat adalah di Turki tidak ada Magicer. Kalau kalian tinggal di rumah, masak, bawa Magicer. Kalau nggak bisa masak di panci, kalau bisa masak di panci kayak saya, nggak perlu bawa Magicer. Nah, itu. Terus yang kedua, di Turki nggak ada blender, yang kayak di Indonesia nggak ada. Jadi kalian kalau mau masak, nanti bisa bawa blender. Untuk pengeluaran bulanan di Turki itu berapa sih? Nah, macem-macem. Ada yang kemarin teman saya di Turki buat status ya kan, buat, Q&A, buat Q&A di story Instagram. Ada yang nanya, "Bang, pengeluaran di Turki berapa ya?" Dia jawab 1.450.000. Lalu saya komen, "Ini pengeluarannya orang yang tidak pernah jajan di luar." Jadi memang sebenarnya pengeluaran di Turki kalau kalian masak aja tiap hari, nggak pernah jajan, nggak pernah nge-mall, itu sedikit. Nah, tapi rata-rata ya, saya bilang rata-rata pengeluaran di Turki ini normal, nggak terlalu sering jajan, nggak terlalu sering makan di restoran, sekitar 2 jutaan. Bisa 2 juta, bisa 2.500.000, tergantung kota juga. Kalau hidupnya di Istanbul nggak mungkin pengeluarannya segitu. Kalau kalian hidupnya di kota-kota, kayak Isparta, kayak Zonguldak, kayak Kırklareli, itu ya segitu cukup. Kalau Istanbul tambahilah 1 juta lagi. Nah, cuma di Istanbul yang paling murah ini transportasinya. Nah, di Turki itu transportasi mudah karena semua jadwal transportasi ini bisa dilihat dari HP. Karena semua moda transportasi yang ada di Turki, moda pemerintah ini pakai GPS. Jadi bisnya kalian mau ke kampus naik bis kodenya kodenya A54 gitu kan. Bis A54 ini posisinya sudah sampai mana ya? Nah, kalau udah deket tinggal 3 menit lagi saya keluar rumah. Ini bisa. Mau bis, mau kereta bawah tanah, mau tramway bisa dicek. Terus bayar transportasinya pakai kartu. Cetek gitu kan. Cetek kayak kayak yang Jakarta itu Jaklingko cetek. Kalau untuk pelajar ada diskon. Ada 2 model kartu, bisa di top up tiap hari atau kartu langganan per bulan. Jadi sebulan bayar 100 lira atau sekitar 200.000, bisa kalian cetek sampai 200 kali. Jadi naik bis, kalau masih banyak biasanya kalau dulu saya mau waktunya kan untuk 1 bulan, mau habis, "Wah kok masih banyak ya?" Saya naik bis turun gitu untuk menghabiskan. Itu di Turki. Jadi bisa pakai kartu yang suka keluar, yang suka jalan ke kampus, suka jalan-jalan, pakai kartu bulanan, yang suka di rumah aja, pakai kartu top up. Itu di Turki. Untuk transportasi menurut saya di Turki mudah, nggak perlu bingung, ke sini naik apa ya, ke sini naik apa ya. Rutenya pun lengkap bisa dilihat di situs transportasi kota itu masing-masing. Itu, ada pertanyaan lain? Ustadz, untuk pengiriman paket dari Indonesia sulit atau merepotkan nggak? Untuk pengiriman paket dari Indonesia mudah banget. Sekarang ada paket kargo pesawat yang difasilitasin anak-anak Indonesia juga yang ada di sana. Jadi untuk tinggal mengirimkan paket, tinggal di barangnya dikirim ke salah satu pihak kargo, nanti dalam 3-4 hari udah sampai Turki karena lewat pesawat. Biayanya pun murah, sekitar berapa ya? 50.000 untuk 1 kilonya 50.000. Ya kayak paket dari Jawa ke Aceh lah. Harganya segitu, 50.000 untuk 1 kilo. Dari Bagas, aplikasi banking bisa terpakai nggak di sana, Sat? Bisa. Aplikasi banking lancar jaya bisa dipakai di sana. Nah, makanya kalau aplikasi bankingnya error, itu kalian nggak bisa ngurus kecuali yang punya rekening orang tua kalian, ya kan? Makanya buat rekeningnya atas nama orang tua, biar kalau ada apa-apa bisa diuruskan. Yang lain yang lain? Oh iya, Irsyad Yusuf. Ustadz nanti kuliah di Turki apakah ada skripsi? Soalnya saya pernah dengar nggak semua univ mengadakan skripsi.
kuliah di Turki ini S1 tidak pakai skripsi. Jadi untuk S1 di Turki ini tidak ada yang namanya skripsi. Yang ada adalah tugas akhir kayak paper 10 halaman, 20 halaman tergantung dosennya masing-masing. Itu ini enggak semua jurusan. Ada yang mewajibkan seperti teman-teman biologi itu wajib nulis paper. Ada yang teman ilahiyat lulus ujian udah lulus, nggak ada skripsi-skripsinya. Baru S2 ada tesis. Jadi di Turki tidak ada skripsi. Untuk Tomer, nah yang perlu saya jelaskan, Tomer itu selama 5 level. Ada A1, A2, lalu B1, B2, sama yang terakhir C1. Nah, beberapa jurusan tidak membutuhkan sampai C1, cuma B2 saja, jadi 4. Beberapa jurusan bahkan sampai B1 saja, jadi 3 level. Nah, beberapa jurusan yang bahasa Inggris tidak perlu Tomer. Jadi kalau jurusannya bahasa Inggris, sampai sana dites bahasa Inggris, kalau lulus langsung kuliah. Nah, kalau yang pakai Tomer, ini Tomernya ada 5 level. Per level ini ada yang 7 minggu, ada yang 8 minggu, atau sekitar 2 bulan per level. Nah, jadi kalau total 5 level ini ada sekitar 10 bulan. Lalu per levelnya atau 2 bulannya ini biayanya bermacam-macam. Nah, biaya update-nya belum saya share, cuma kemarin saya share biaya tahun kemarin. Misalnya di eee, di Sulaiman Demirel Univ, tahun kemarin ini biayanya 800 lira atau sekitar 1.600.000 per level. Jadi kalau 5 level tinggal dikali. Di Zonguldak tahun kemarin ini biayanya 500 lira atau sekitar 1.200.000. Cuma saya dapat info katanya di Zonguldak naik menjadi 1.000 lira. Nah, di Dokus Eylul ini biaya tomernya 750 lira atau sekitar 1.500.000 per level. Tahun ini belum update lagi. Di Istanbul, nah, biaya tomernya 1.200 atau sekitar 2.400.000 per level. Jadi macam-macam, tergantung univ juga. Ada yang bahkan biayanya per level itu 5 juta, tapi itu nggak ada yang ambil kayaknya. Osman Ghazi Univ, itu nggak ada yang ambil. Ya begitu, biaya tomer macam-macam. Jadi tomer ini untuk tahun pertama silahkan disiapkan. Jadi jangan kaget, loh kok ada bayar kursus mahal? Memang ada namanya tomer. Hmm, oh ya, maghrib kita tutup ya. Bang Reza, Ustadz selama Juli nanti waktu di Mumtazah untuk pembelajaran bahasa satu kamar sama anak-anak mahasiswa atau satu kamar sama anak-anak mahasiswa saja mengenai manajemen kamar ini nanti akan saya diskusikan sama Ustadz Hafifi sama anak-anak Mesir atau sama anak-anak Turki saja. Insya Allah sama anak-anak Turki saja supaya bisa ngomong bahasa Turki. Nah, kalau ngomong sama anak-anak Mesir nasılsın gitu, orang Turki jawabnya, orang Mesir jawabnya, ana khair, nggak nyambung kan. Jadi harus sama-sama orang Turki, insya Allah harus sama-sama orang Turki. Jadi biar praktek, karena memang kuncinya bahasa Turki itu di praktek. Tahun kemarin saya membimbing ada satu anak juga, dia kuliah di sana langsung level B1, sekarang udah selesai C1. Itu dalam 1,5 bulan dia bisa melewati 2 level, karena serius, di sininya serius. Jadi sampai sana langsung tes B1, oh alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, Farisa, kalau yang pakai penghantarnya Inggris, bahasa Turkinya gimana ya Ustaz untuk bahasa sehari-hari? Nah, yang bahasa Inggris boleh ikut Tomer, tapi nggak wajib. Jadi kalau mau memperkuat bahasa Turkinya silahkan ikut Tomer. Kalau nggak mau ikut Tomer, bisa ikut biasanya ada Tomer online gratisan, itu bisa. Yang penting adalah praktek. Jadi walaupun ikut Tomer gratisan atau bayar, tapi kalau nggak keluar ngomong sama orang Turki ya sama saja. Karena orang Turki itu jarang tahu bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau di sana bahasa komunikasinya harus tetap bahasa Turki. Ya sudah.
program pertukaran syaratnya apa tadi sudah saya jelaskan, nanti bisa dilihat. Cukup segitu dari saya, nanti kalau ada pertanyaan lagi, nanti akan kita buat insya Allah ini secara garis besarnya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini akan kita buat, eee, apa, Q&A, nanti bisa dibaca. Semoga ya, kalau saya share nanti kalian baca ya, jangan belum dibaca langsung tanya. Jadi dibaca dulu, kalau tidak ada yang menjawab, baru ditanyakan. Kalau di grup juga sudah ada yang bertanya itu, dibaca juga, jangan langsung tanya ulang, jadi pertanyaannya nanti numpuk. Itu saja dari saya, insya Allah untuk perkembangan selanjutnya akan selalu saya update, akan selalu kita update. Terima kasih partisipasinya, alhamdulillah ini dikasih gratisan sama Zoom, nggak mati 40 menit, alhamdulillah. Ya sudah, terima kasih partisipasinya semua. Sampai ketemu lagi di grup, baik itu grup calon mahasiswa ataupun grup wali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga sehat semua, semoga lancar semua, semoga sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.